Om Auginam Astu Namo Siddhaya. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, senang sekali saya Nyoman Suryani dapat memandu acara taksu, tutur agama dan kerukunan melalui seluruh umat. Acara taksu ini diselenggarakan oleh kelompok kerja penyuluh yang bekerja sama dengan penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur. Pada program taksu hari ini, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang narasumber kita, yaitu yang pertama, Bapak Iwayan Santika. Beliau merupakan penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Komang Wiani SPD. Beliau adalah penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur. Om Swastiastu, Bapak Ibu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Astung Karel, Cik. Ya, baiklah Bapak, saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama kepada Bapak. Tolong Bapak gambarkan bagaimanakah tentang Sewanam tersebut. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih. Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada. Terima kasih Ibu Komang, moderator. Sebelum saya menggambarkan tentang Sewanam, pada kesempatan pertama saya akan menjelaskan dulu dari mana asal dan alurnya itu sehingga ada disebut dengan Sewanam. Dalam ajaran agama Hindu ada 4 jalan untuk mencapai tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma. 4 jalan itu biasa disebut dengan catur marga yoga. Jadi ada 4 jalan. Yang pertama yaitu Bhakti Marga Yoga. Yang kedua itu Karma Marga Yoga. Yang ketiga itu Jnana Marga Yoga. Dan yang keempat itu Karma Marga Yoga atau Raja Marga Yoga. Nah, jalan ini paling sering disalahartikan utamanya oleh generasi muda kita. Ini dipakai senjata atau dipakai alat oleh para misionaris agama untuk mengajak generasi muda kita pindah ke agama mereka. Kenapa? Karena selalu dikaitkan bahwa jalan apapun yang kau tempuh itu akan menuju kepadaku. Itu terdapat dalam sloka Bhagavad Gita. Nah, sloka itu selalu digunakan oleh para misionaris ini untuk menarik generasi muda kita. Nah, ini juga saya sekali lagi tekankan bahwa jalan yang dimaksud dalam sloka itu adalah 4 jalan tadi, catur marga yoga tadi. Jadi bukan agama, jalan-jalan agama, bukan, tapi terkait dengan jalan dalam catur marga yoga itu. Nah, dari mana Sewanam ini? Yang pertama itu pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Bhakti Marga Yoga dulu. Mungkin di kesempatan yang lain kita akan membahas yang 3 jalan lainnya. Jadi dalam Bhagavata Purana itu disebutkan ada 9 cara memuja Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Itu yang disebut dengan Nawa Widya Bhakti. Ada 9, Nawa itu 9, Widya itu cara, dan Bhakti itu memuja Ida Sang Hyang Widiwasa. Adapun ke-9 Bhakti ini, yang pertama adalah Srawanam, yaitu mendengarkan ceramah-ceramah
atau wejangan-wejangan suci, nasihat-nasihat orang suci. Jadi dengan mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, mendengarkan petua orang suci, itu sudah merupakan satu cara bakti kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua adalah Wedanam. Wedanam itu dengan menyebutkan membaca kitab-kitab suci Weda. Itu ada catur Weda itu. Jadi dengan baca kitab-kitab suci itu juga merupakan jalan menuju Tuhan. Yang ketiga itu Kirtanam. Kirtanam melantunkan kidung-kidung suci. Jadi kidung-kidung suci keagamaan, apakah itu Wargasari dan Kekawin, terus Loka, dan yang paling biasa itu adalah Sekar Alit dan Sekar Agung, Sekar Rare itu biasanya. Yang keempat adalah Semaranam. Jadi Semaranam ini penyebutan nama Tuhan dengan berulang kali. Itu japa mantra. Nah, itu biasanya kita biasa menyebut Gayatri Mantram. Itu biasa sebanyak 108 kali, atau Om Namah Shivaya. Itu juga salah satu jalan bakti menuju Tuhan. Yang kelima itu pada Sewanam. Jadi pada Sewanam itu mengabdi atau melayani dengan tulus ikhlas. Itu jalan bakti yang kelima. Yang keenam itu adalah Sukyanam. Sukyanam itu adalah menjalin persahabatan, menjalin pertemanan. Karena kita yakini di dunia ini kita tidak bisa hidup tanpa adanya sahabat, tanpa adanya teman, tanpa adanya orang lain. Kecuali kita mengasingkan diri di hutan, mungkin itu bisa kita hidup sendiri. Yang ketujuh itu dasyam atau berpasrah diri, menyerahkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedelapan ini Arcanam. Arcanam termasuk salah satu yang nampak jelas terlihat adalah di belakang kita itu kita mewujudkan Dewa Siwa melalui linggam Siwa. Nah, di mana biasa juga kita perhatikan di pura-pura. Di pura itu ada Padmasana. Jadi jalan bakti kita menyembah ide Sang Hyang Widi dengan mewujudkan beliau dalam bentuk arca, dalam bentuk pertima. Jadi itu cara kita mewujudkan bakti terhadap ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kesembilan yaitu Sewanam. Ini pelayanan kita, apakah itu terhadap orang suci, apakah itu terhadap teman, saudara, orang tua. Jadi pelayanan yang kita lakukan dengan tulus ikhlas itu salah satu jalan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Hyang Widiwasa, untuk mencapai Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Demikian tadi telah dijelaskan oleh Bapak penyelenggara kita bahwa dalam melaksanakan bakti atau sujud kepada ide Sang Hyang Widiwasa untuk mencapai tujuan kita sebagai umat Hindu, tentunya mencapai moksa, kita perlu melaksanakan 9 dari 9 bakti yang harus kita laksanakan. Seperti yang biasa kita lakukan di pura, menyanyikan lagu kidung. Kemudian kita juga bisa membaca kitab-kitab suci Weda, melaksanakan persahabatan dengan baik, memuja arca atau
pratima-pratima yang ada di pura yang biasa kita sembah. Selanjutnya, saya akan menuju narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Komang. Nah, Ibu Komang, saya akan bertanya mengenai apakah sewanam atau pelayanan tersebut merupakan keharusan yang harus dilakukan dan kepada siapa saja pelayanan tersebut kita berikan. Silakan Ibu. Nggih, sebelumnya tiang ucapkan pangastung karo panganjali, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, umat sedharma dimanapun berada. Nah, tadi pertanyaannya bagus sekali. Nah, tadi pertanyaannya itu kepada apakah sewanam itu adalah sebuah keharusan yang harus kita jalankan dalam sebuah kehidupan. Nah, jadi jawabannya itu adalah melayani dalam Hindu itu adalah sebuah keharusan. Ya, kenapa? Nah, karena untuk dapat menjalankan karma yoga dengan baik, nah maka sewanam atau pelayanan ini harus dilakukan. Nah, dikatakan barang siapa yang tidak mau melayani, janganlah berharap untuk mendapatkan pelayanan dari orang lain. Nah, kemudian sewanam atau pelayanan ini adalah penopang kesempurnaan keempat jalan yang seperti dijelaskan Bapak tadi, penopang jalan menuju ide Sang Hyang Widiwasa atau untuk mencapai yang namanya mokshartam Jagatita Yaca Iti Dharma yang telah ditetapkan di dalam Weda, yaitu Raja Yoga, nah Karma Yoga, Bhakti Yoga, dan Raja Yoga. Nah itu. Nah, melayani dalam konsep Hindu ini meliputi hampir semua jenjang kehidupan manusia. Nah, dari lahir sampai mati. Nah, misalnya bayi yang baru lahir mendapatkan pelayanan dari ibunya dengan penuh cinta kasih, nah tanpa mengharapkan suatu imbalan atau balasan. Nah, demikianlah hendaknya pelayanan ini harus kita lakukan berlandaskan cinta kasih seperti kasih ibu kepada anaknya. Nah, tadi juga ada ditanyakan kepada siapa kita harus memberikan pelayanan. Nah, jadi pelayanan ini harus kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, kenapa? Agar tepat sasaran. Nah, kapan kita memberikan pelayanan kepada orang yang tidak tepat, nah, maka pelayanan itu dikatakan sia-sia. Nah, jadi pelayanan yang paling mudah kita berikan adalah senyum. Nah, kenapa senyum? Karena senyum itu merupakan karunia dari ide Sang Hyang Widiwasa yang bernilai tinggi. Nah, karena senyum itu juga merupakan menandakan 1000 makna. Ya. Orang yang senyum, nah menandakan hatinya bahagia. Nah, itu. Nah, jadi landasan kita dalam melaksanakan pelayanan ini ada 4 pilar. Yang pertama yaitu dengan dharma atau satya, kemudian kebajikan atau kewajiban, atau biasa disebut dengan dharma, kemudian cinta kasih atau prema, kemudian yang keempat perdamaian atau santih, dan yang terakhir tanpa kekerasan atau ahimsa. Nah, kalau ini kita jadikan landasan bijak dalam melaksanakan pelayanan, nah maka pelayanan itu dikatakan sangat berkualitas dan tanpa pamrih. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya, Bu. Baik, terima kasih sekali Ibu Komang. Tadi telah dijelaskan bahwa jalan bakti atau sewanam tersebut harus kita lakukan. Karena kenapa? Karena sewanam itu sangat penting dan pada tepat sasaran. Yang mana sewanam ini yang utama yaitu dengan senyum. Dengan senyum kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada orang lain. Nah, landasan dari sewanam tersebut tentunya dengan kebaikan, tanpa kekerasan, dan kebajikan, dan serta perdamaian. Nah, baik umat sedharma, selanjutnya saya akan mengajukan lagi kepada Bapak penyelenggara kita. Saya akan bertanya mengenai bagaimana upaya kita Bapak untuk memberikan pelayanan atau sewanam tersebut agar bernilai bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau kepada Tuhan. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana kita memberikan pelayanan agar bernilai
bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi memang seperti yang disampaikan Bu Komang tadi, itu harus dilandasi atas pelayanan yang kita lakukan, itu harus dilandasi atas dasar tulus ikhlas, lascarya, cinta kasih dari hati yang paling dalam. Jadi bukan pelayanan itu untuk mendapatkan pujian atau untuk mendapatkan apresiasi, tapi itu pelayanan yang dilakukan memang didasari atas keinginan sendiri, tanpa ada intervensi dari hal-hal lain yang ingin dicapai. Jadi memang perlu pelayanan yang ekstra luar biasa itu, karena seperti yang disampaikan Bu Komang tadi, saat ini itu jarang sekali pelayanan itu dilakukan dengan senyum. Contoh saja, kenapa retail dan pelayanan di bank misalnya itu dituntut untuk senyum, tegur, sapa, itu lebih utamakan, karena memang itu melupakan nilai utama dari pelayanan itu untuk menuju jalan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Bagaimana ketika kita masuk di bank, pegawainya cemberut, marah-marah, pasti kita tidak ingin lagi datang ke bank tersebut. Atau kita ke toko misalnya, ke kantor juga seperti itu. Nah, adik-adik teman-teman penyuluh juga seperti itu. Ketika memberikan wejangan dharma, memberikan dharma wacana di pura tanpa senyum, pasti orang tidak akan tertarik mendengarkan apa yang teman-teman penyuluh sampaikan. Nah, makanya yang disampaikan Bu Komang tadi betul sekali, bahwa senyum itu yang utama. Karena walaupun contoh kecil ini, ketika ada tamu datang ke rumah, tidak kita suguhi makanan dan minuman, asalkan sudah ditegur, sapa, dan diberikan senyum lebih awal, itu akan senang, akan bahagia tamu itu, dibandingkan dikasih makanan dan dikasih makanan dan minuman, tapi dengan muka yang cemberut, tidak ikhlas, itu tidak akan tidak puas tamu itu datang ke rumah kita. Nah, dan yang perlu juga kita lakukan, bahwa pelayanan itu jangan sampai hanya karena ingin dibilang, karena ingin ditahu, karena ingin kalau istilah umumnya itu karena ingin cari muka. Nah, jangan sampai itu dilakukan hanya karena ingin cari muka. Tapi memang itu pelayanan itu memang harus dilakukan dengan tulus ikhlas, dengan cinta kasih, sehingga itu menjadi jalan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Contoh, membahagiakan orang tua, ketika kita membantu orang tua di bidang pendidikan, kita membantu anak-anak, misalnya bapak ibu guru, ya, terus di bidang kesehatan, bagaimana perawat-perawat itu melakukan pelayanan ketika orang sakit, dengan senyum saja orang sakit itu bisa sembuh. Jadi itulah hebatnya pelayanan dengan cinta kasih, itu bisa mengobati segala hal. Gitu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya, baik, super sekali keterangan dari Bapak penyelenggara kita pada hari ini. Beliau menjelaskan tadi bahwa pelayanan itu tentunya kita lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Komang,
beliau juga menyatakan bahwa kita perlu melaksanakan suatu hal pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan senyum. Ya. Dengan senyum kita bisa memberikan bayan kepada orang lain bahwa kita itu menerima mereka dengan apa adanya, dengan tulus. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan lagi pertanyaan kepada Ibu Komang. Nah, Ibu Komang, seperti di zaman sekarang, nah di sini, apakah di zaman Kali Yuga ini pelayanan atau sewanam itu masih dianggap penting? Ya, Ibu Komang, silakan. Nah, jadi pelayanan yang kita ketahui bersama bahwa di zaman ini atau zaman Kali Yuga ini yang kita zaman sekarang, nah masih banyak sekali orang-orang yang masih menyepelekan tentang sewanam atau pelayanan ini. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengaruh budaya-budaya asing itu menjadikan manusia semakin menjauh dari nilai-nilai moral dan etika yang sangat luhur berdasarkan ajaran agama Hindu. Nah, untuk itu perlu dilakukannya ajaran ini yang dilakukan sekarang, yaitu dengan pengajaran Nawa Widya Bhakti secara tulus agar mencapai yang namanya kesempurnaan atau kesejahteraan secara lahir dan batin. Nah, Nawa Widya Bhakti ini adalah usaha atau upaya pendekatan, kemudian pengetahuan atau jalan berlandaskan cinta kasih kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta prabawanya guna mencapai yang namanya kesempurnaan dan kesejahteraan hidup manusia. Nah, jadi pelayanan ini harus kita sangat penting kita lakukan antar sesama. Nah, sehingga orang-orang arif bijaksana ini menyebutkan bahwa pelayanan kepada manusia adalah pelayanan kepada Tuhan. Nah, karena orang yang melakukan pelayanan atau kerja tanpa pamrih atau cinta kasih yang berlandaskan 5 pilar yang sudah dijelaskan tadi, maka pahala yang diperoleh oleh orang yang melakukan Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, dan Jnana Yoga ini akan diperoleh pula olehnya. Nah, bahkan disebutkan dalam Bhagavad Gita, bahkan jadi jadi dianjurkan kita sebagai manusia pada zaman Kali Yuga ini untuk melakukan sewanam. Kenapa? Karena dapat dilakukan secara kolektif oleh banyak orang. Nah, bahkan disebutkan dalam Bhagavad Gita, bahwa seorang muni akan mencapai kesempurnaan kalau ia melaksanakan kerja atau pelayanan. Nah, pelayanan, inti dari pelayanan ini adalah cinta kasih yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak. Nah, jadi konsep melayani dalam Hindu atau Weda itu wajib hukumnya. Nah, jadi harus dilakukan berlandaskan tadi dengan dharma, kemudian kebajikan, dengan cinta kasih, perdamaian atau tanpa kekerasan. Nah, sehingga menghasilkan tanpa keterikatan duniawi. Nah, itu. Nah, jadi marilah kita bersama-sama ketuk hati kita untuk saling melayani antar sesama dengan berlandaskan kasih sejati itu. Nah, maka iri, ego, permusuhan dan sifat buruk lainnya akan menjauh dari diri kita dan kedamaianlah yang akan mendekati diri kita. Nah, jadi pada hakikatnya semua pelayanan yang kita lakukan ini adalah pelayanan kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Nah, sekecil apapun itu yang kita berikan. Nah, baik berupa moral ataupun materi. Nah, itu. Mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Komang. Di sini telah dijelaskan bahwa pada zaman seperti sekarang ini tentunya pelayanan tersebut sangat penting. Karena dengan pelayanan yang tulus ikhlas, dengan tanpa kekerasan, dengan perdamaian, maka hal-hal negatif atau permasalahan yang ada di zaman seperti sekarang ini akan berkurang, akan menjadi lebih
sedikit atau bisa kita laksanakan dengan apalagi pelayanan seperti sekarang, seperti kesehatan, pendidikan kepada anak-anak itu sangat penting. Jadi pada hakikatnya kita melakukan pelayanan apapun apabila didasari dengan cinta kasih, itu namanya kita melakukan pelayanan tulus kepada Tuhan. Baik umat Sudharma, demikianlah program taksu yang kita laksanakan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak penyelenggara kita, Bapak Wayan dan Ibu Komang. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim kreatif dan teman-teman yang melaksanakan tugas pada hari ini yang tidak bisa yang sebutkan satu persatu. Saya, Nyoman Suryani, akan undur diri pada acara taksu hari ini dan kita akan bertemu pada seri berikutnya. Semoga acara taksi ini bisa memberikan hal yang positif pada kehidupan kita semua. Jadi, pada kesempatan hari ini kita bisa tarik kesimpulan, marilah kita melaksanakan sewanam dengan cara memberikan bakti kepada Tuhan untuk mencapai dalam ajaran agama Hindu Moksaktam Jagat Ita Yaca Iti Dharma tersebut. Saya tutup dengan ucapan Om Loka Samasta Sukina Bhavantu. Dapat kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa program taksu kali ini dilakukan di Linggam Siwa Batara Guru, Pura Puncak Sari, Desa Kerteraharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luhut Timur. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengempon Pura Puncak Sari dan pengelola Linggam Siwa Batara Guru atas tempat yang diberikan, tempat yang kami pergunakan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.